keinginan saya tadinya mau ambil film school, tapi karena krisis di keluarga saya, dan akhirnya saya nggak bisa ambil sekolah film. Saya nggak mau jadi loser, ya. Jadi saya coba lagi pengen masuk ke dunia film di awal 90-an, nggak boleh karena situasinya dunia film lagi hancur-hancurnya. Oke Pak, nanti kita akan ada introduction. Jadi Bapak langsung di sini. Oke. Hi Marketeers, saya Manoj Punjabi, CEO and founder of MD Entertainment. Semasa remaja saya yang pasti anak yang gaul, bandel, nggak pinter, ya. Kalau sekolah paling males, kalau suruh belajar paling susah, nggak pernah ngerti. Tapi ya selalu ada actionnya, ya. Jadi saya waktu di semasa remaja saya itu very different person, tapi punya kemauan bahwa saya mau jadi orang sukses. Masa kuliah saya, kalau ngomong relate dengan masa kerja saya tidak, tapi saya belajar manajemen, marketing, bisnis. Saya belajar organizing skill yang itu kita belajar di kuliah. Jadi kuliah tuh keinginan saya tadinya mau ambil film school, tapi karena krisis di keluarga saya, dan akhirnya saya nggak bisa ambil sekolah film, malah ambil sekolah bisnis marketing. Tapi menurut saya itu bantu. Jadi business sense saya kan harus ada. Orang kalau bisnis kan harus terstruktur, harus organize, harus manage people. Sebagai CEO apa sih manage people kan? Itu kan ada di manajemen. Ya, jadi hal-hal begitu kita bantu dan yang pasti ada value-nya yang mungkin kalau ngomong kreatif sih nggak ada hubungannya, nol. Ya kalau ngomong membuat film, baca skenario, hal-hal itu sama kuliah nggak ada hubungannya. Tapi kan nggak sekedar kita hanya buat film, ada buntut-buntut lain yang kita harus ngerti juga. Waktu saya lulus dari kuliah, saya udah selesai kuliah, saya dapat job di Indakiat, pulp and paper. Ya, di sana saya belajar ya sampai harus ke pabriknya. Ya, itu kan orang baru, pegawai baru masuk ikut prosedurnya. Jadi belajar dulu ke pabriknya dulu. Ya 3 bulan udah dipecat. Jadi itu sesuatu yang waduh, baru kena tamparan pertama, ya. Kita sadar bahwa nggak segitu mudah dunia nyata, dunia kerja ini, ya, bisa sangat sadis terhadap kita yang nggak serius, ya. Bukan saya nggak serius, hanya mungkin saya nggak bisa bukan passion saya, jadi nggak masuk. Dan saya sadar itu sekarang. Waktu dulu saya nggak sadar, saya bisa salahin saya, aduh kok gagal. Saya nggak mau gagal nih, di sekolah udah gagal, udah jadi mungkin anak yang gaul, tapi loser gitu loh. Saya nggak mau jadi loser, ya. Jadi saya coba lagi pengen masuk ke dunia film di awal 90-an, nggak boleh. Karena situasinya dunia film lagi hancur-hancurnya. Masuk ke pabrik, buat garment, coba ekspor.
coba, bukan gagal, hanya mau sesuatu yang supaya saya dapat. Akhirnya desain baju, ya, sampai beli kain, kita jahit, ada pabrik, ada sekitar 20 mesin gitu kerja, ya, sampai jual baju, ya. Coba akhirnya tahun 95 baru dapat kesempatan bisa masuk ke bisnis sinetron. Belum juga dari laserdisc, ya, jualan laserdisc, jual DVD, baru pelan-pelan masuk ke produksi. Karena itu memang jadi keinginan saya. Menarik kalau ngomong keluarga, yang pasti ibu saya selalu percaya saya, selalu dukung saya, biarpun dia harus bikin apapun, ya ibu ya akan lakukan segala apapun yang anaknya bisa maju sukses. Dan itu bagi saya itu nyata dan terjadi terhadap diri saya. Kalau bapak saya lebih pasif tapi mendukung saya, yang selalu support saya. Kadang kan punya bapak yang baik, yang kasih kita semuanya sesanggup mereka, ya, itu udah luar biasa. Nggak di pressure gitu loh, ya. Yang mau jadi sukses tuh saya sendiri. Mereka nggak harap apa-apa, nggak tuntut apapun. Nah, di sini jadi faktor yang sangat penting bagi saya, yang selalu jadi saya akan bagi saya orang tua saya, ibu dan bapak saya itu yang luar biasa. Udah jadi ya biasa ya, orang tua siapa sih nggak akan sayang anaknya. Tapi bagi saya untuk ngerti kita itu kan nggak mudah. Semua orang punya kelemahan dan kelebihan. Kelemahan saya kan dirangkul, itu yang penting. Jadi saya bersyukur dan saya dapat support luar biasa dari orang tua saya. Kata-kata yang sangat bijak mungkin atau saya percaya adalah behind a successful man there is a woman. Ya, itu benar sekali karena gini. Saya merintis MD itu dari awal tuh dengan tangan baja. Jadi ayo, tapi bukan kaku. Semua bebas. Harus punya tanggung jawab masing-masing. Tapi passion yang saya berikan jadi contoh mungkin ya. Pernah saya waktu mulai MD itu masih kerja kayak di gudang, pas lagi bangun. Itu saya masuk kantor jam 9 pagi. Pulangnya jam 8 pagi. Lagi edit 8 jam hanya karena mau belajar terus, mau yang terbaik. Jadi itu kan passion ya. Sama saya ditemenin waktu itu 2-3 orang saya yang temenin kita sama-sama. Dan saya lihat di sana istri saya bisa dukung ya. Anak saya bukan panggil saya om, tapi masih kenal saya dan sayang. Jadi saya nggak bisa kasih quantity time. Saya kasih quality time. Kita harus, karena keluarga sangat penting. Tanpa keluarga, we are nothing. Ya, itu pastilah, nggak usah ngomongkan. Jadi di sana saya dapat dukungan dari istri. Dan sampai sekarang pun mendingan, ya, lebih berkualitas timingnya. Tapi anak-anak tuh belajar value-nya. Bahwa kita perlu kerja keras kalau mau sukses. Kalau di luar CEO, founder atau CEO, itu CEO belum tentu produser juga. Tapi di sini kalau saya CEO, saya harus lihat dari segi bisnisnya. Harus make money, harus buktikan, bukunya harus hijau, bagus terus. Kita punya bukunya harus nanjak, harus membaik dan membaik. Tapi sebagai produser, idealis kita keluar. Mau buat sesuatu yang baik, yang budgetnya kalau bisa nggak ada limit. Karena biasa produser ada investor yang kasih duit. Ini investornya saya juga. Siapa yang mau lawan? Kalau saya produser, saya investor, saya CEO, itu kan beda. Jadi saya harus punya dua topi yang sangat-sangat kontradiksi. Produser minta film yang bagus, ayo dong budgetnya makin banyak duit pasti makin bagus. CEO menahankan budget, enggak.
Ya itu kan nggak mudah. Saya juga mau buat karya yang bagus, yang budgetnya tinggi-tinggi. Tapi kalau nanti nggak jadi duit, rugi, yang nggak jadi industri, karyawan kita mau diapain, MD mau diapain. Jadi itu dua job description yang bukan beda, tapi kontradiksi. Jadi kita harus bisa balance, itu yang sangat penting, produser dan CEO. Produser harus yang benar ya, harus make sure semuanya lancar, semuanya benar. Kan produser ada produser, associate producer, line producer, executive producer. Kenapa? Itu ada peran masing-masing. Tapi produser harus all round, ya. Produser yang ngerti skrip itu luar biasa. Jadi kalau sutradara ngomong skrip, ngomong sama penulis skrip, produsernya ngerti. Kalau produser ngerti jobnya sutradara, penulis, DOP semua, ya itu lebih punya power produsernya. Untuk bukan power secara, jadi dia ngerti apa yang harus dibuat untuk dapat produk yang bagus. Tapi yang pasti produser yang ngatur semua orang, yang pastikan pemain siapa yang cocok. Produser harus punya insting, pemain ini cocok, perannya bagus, ada usulan dari orang casting. Penulis juga mungkin ada usulan, sutradara usulan. Tapi produser yang lihat paketnya secara keseluruhan. Produser yang menanggung jawab marketingnya, jualnya gimana. Itu dari produser, bukan dari sutradara. Saya belum ke sutradara. Produser harus tahu ini film saya bisa distribusi gimana. Ya itu kan penting. Tapi kalau udah ngomong distributor, kalau di luar negeri, produser nggak ngurus distribusi, itu studio yang ngurus. Karena MD besar, jadi MD semua, investor, produser, distributor, semua. Nah, jadi itu job description-nya produser. Kalau sutradara, dia kapten di lapangan. Dia yang bakal menentukan ini produk sesuai skrip nggak. Dia yang bantu skripnya supaya jadi di audiovisual gambarnya menarik nggak. Sutradara yang menentukan pemain punya karakter nanti apa, rohnya kayak apa. Itu kan di tangan sutradara. Nggak semua sutradara bisa jadi produser. Karena produser harus lihat secara helikopter view. Sutradara penting, dia kapten lapangan. Produser kapten secara keseluruhan. Tapi kalau udah di lapangan, baiknya produser jangan intervensi, jangan ganggu. Dia mengingatkan sutradara, ini ke sini, ini ke situ gitu loh. Dia communication-nya harus benar. Kalau buat saya tantangan terbesar adalah di skrip. Kita merasa kok ada yang kurang, tapi kita nggak tahu apa. Ya, terus kita harus jalan. Itu tantangan terbesar saya selalu di skrip. Ya, karena buat saya skrip adalah segala-galanya. Dia kuncinya. Habis itu baru pemain, sutradara dan lain-lain. Kalau skripnya udah salah, mau pemainnya siapapun di dunia, sutradara siapapun di dunia, nggak jadi apa-apa. Mungkin secara tontonan bagus, aduh ini sih apa ya, kok nggak bagus, tapi nggak ada salahnya. Ya itu udah namanya skrip. Kita di skrip udah tahu ini adegan penonton akan nangis, di adegan ini penonton akan ketawa. Udah tahu itu di skrip. Jadi kalau ngomong itu skrip kita yang harus solid lagi. Kalau masalah, saya nambah, kalau masalah untuk keluar ya cara marketingnya gimana, balik lagi. Generasi Z ini mau masuk sekedar, oh gampang gue mau jadi terkenal, itu udah salah. Harus punya kemauan yang segitu dalam. Ya, mau larinya kemana? Mau jadi pemain, mau jadi penulis, mau jadi sutradara, DOP, mau jadi siapa? Itu passionnya dituangkan semua, fokus dan jangan pernah menyerah. Sesederhana itu, tapi susah sekali melakukannya. Nomor 1 action, nomor 2 komedi, nomor 3 drama, nomor 4 horror. Tapi paling jago bikin horror drama. Karena belum dapat kesempatan bikin action. Karena action susah di sini. Budgetnya mau berapa? Saya bikin 100 miliar, penontonnya nggak ada.
Jadi itu problemnya. Jadi kalau saya pribadi, action. Nomor 1, Batman Begins, Casino Royale, Slumdog Millionaire, Titanic, itu Three Idiots, Coach Hotel, film-film itu yang selalu jadi barometer saya. Short film ini bisa buktikan kemampuan mereka, malah gampang dilirik. Kayak orang KMD, kalau saya tahu di YouTube besar, langsung saya ambil, kita bisa kerjasama. Jadi itu ide yang bagus, saya sangat mendukung. Dan pintu MD selalu terbuka untuk anak-anak muda yang berbakat, yang punya potensi. Saya nggak bisa ambil semuanya, tapi di mana saya lihat potensi, mereka mau kesempatan, ya MD yang tepat. Karena mereka sendiri jadi besarnya susah. Tapi kalau mereka udah buktikan potensi itu, ketok pintu MD, udah bisa dapat kesempatan. Para sinias muda yang baru mau masuk ke bidang ini, mau eksplorisasi, silakan explore. Explore, cari lahan, misalnya mau YouTube atau apapun, bisa masukkan konten mereka, bisa buat. Kan kalau buat short movie modalnya kecil, pasti punyalah modal itu orang yang niat ke film. Tinggal di sana bisa dibuktikan. Tinggal mulai sekarang akses ke MD kan gampang lewat social media. Nggak ada ongkos ya. Jadi kalau ada niat, explore terus. Nanti nongol contohnya KKN. Itu besarnya dari mana? Twitter. Sekarang udah jadi orangnya. Siapa? Simple Man. Jadi saya lihat itu gampang banget. Kalau saya mau sampaikan ke orang-orang yang sudah pengaruh dalam hidup saya, yang pasti orang tua saya, ya yang dukung saya, selalu memberi doa, ya, dan doa orang tua, khususnya doa ibu, itu bisa didengar sampai ke telinga Tuhan juga didengar. Jadi itu sangat pengaruh dalam hidup saya bersyukur, dan anak-anak saya yang selalu kasih saya motivasi untuk terus membuat baik, kasih contoh yang baik pada mereka, dan istri saya yang setia, yang selalu mendukung saya apapun dia bisa terima saya, itu sangat-sangat penting bagi saya, karena tanpa istri saya nggak bisa ada di sini, tanpa keluarga saya nggak bisa ada di sini. Yang pasti juga saya ingin dari MD ada beberapa orang, dan sekarang mungkin lebih dari 10 tahun ada cukup banyak orang yang ikut saya dari awal, ya dari 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, itu mayoritas ya orang di MD, yang keluarga besar MD Entertainment yang di belakang saya, ya itu sangat pengaruh untuk saya. Kalau saya punya quote, ada beberapa yang sangat saya pegang itu. Yang pertama, never give up. Yang kedua, no free lunch. Yang ketiga, I want it now. Yang keempat, ego is expensive, make sure you can afford it. Itu penting sekali yang keempat. Jadi kita kan semua punya ego. Jadi hati-hati loh. Kalau ego kita terlalu besar, istilahnya di atas langit ada langit. Jadi itu peringatan untuk saya. Untuk lebih lengkapnya, simak cover story Manoj Punjabi yang hadir di majalah Marketeers edisi Maret 2022. Hubungi Instagram Marketeers untuk mendapatkan edisi tersebut. Marketeers, terima kasih. Semoga dapat memberikan insight positif bagi kalian. Saya Manoj Punjabi, grow and sharing. Cut.